Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Wahyu Dinata dengan NPM 2111080016. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukum Islam dan pengertian madhab. Video kali ini sebagai penunjang tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Fikriansyah MPD. Marilah kita simak video kali ini. Semoga apa yang ada di video dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Para ulama dan ahli pun mengartikan apa itu hukum Islam. Yang pertama, menurut Abdul Ghani Abdullah mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Yang kedua, menurut Eva Iryani, hukum Islam menurut Eva Iryani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Eva Iryani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap pada Rasulullah. Disebutkan pula, syariat diambil berdasarkan pada istilah yang meruntut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya dengan amaliyah. Dari pengertian ulama dan ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ataupun hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan dengan alam semesta. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan lewat malaikat Jibril, kemudian menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Yang ketiga, ada ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijma dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Selanjutnya ada qiyas. Para ulama sepakat qiyas sebagai sumber hukum Islam. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila permasalahan tersebut tidak ditemukan solusi di dalam Al-Quran, hadis, atau ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas.
Materi selanjutnya yaitu pembagian hukum Islam. Jika dilihat dari pembagian hukum Islam, memiliki beberapa bagian. Ada yang hukumnya wajib, hukumnya sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, wajib. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa. Kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan. Yang kedua, sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak mendapatkan dosa atau siksa. Selanjutnya yang ketiga, haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang kehalalan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala. Yang keempat, ada makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Yang kelima, mubah. Dikatakan mubah apabila hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan, dikerjakan, atau yang seharusnya ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Baiklah, materi yang terakhir adalah madhab. Yang pertama, pengertian madhab. Menurut bahasa, berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sedangkan pengertian madhab menurut istilah fikih adalah aliran pemikiran dalam hukum fikih yang mengikuti pendapat dari para ulama besar dengan 4 madhab terbesar adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya yaitu macam-macam madhab. Yang pertama ada madhab Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Abu Hanifah dikenal sebagai madhab Hanafi, didirikan oleh Abu Hanifah An-Nu'man. Madhab ini kebanyakan diikuti oleh muslim di Suriah, Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, sebagian besar Mesir, Irak, Turki, Balkan, dan oleh sebagian besar muslim di Rusia. Secara sederhana, dasar-dasar metodologi fikih Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum fikih bisa dilihat dari urutan berikut. Yang pertama ada Al-Quran, Sunnah, pendapat para sahabat Nabi, ijma', qiyas, dan istihsan. Selanjutnya, madhab Imam Malik. Imam Malik memiliki metodologi yang berbeda dibandingkan dengan imam madhab yang lain. Perbedaannya itu diantaranya: 1. Imam Malik menjadikan amal ahli Madinah lebih dahulu daripada qiyas. 2. Imam Malik menjadikan maslahah mursalahah sebagai salah satu penetapan hukum. Yang ketiga, Imam Malik terkadang memposisikan atsar di atas qiyas. Yang keempat, Imam Malik tidak mensyaratkan kemasyhuran hadis dalam urusan perkara umum. Madhab ini kebanyakan diikuti oleh muslim di Arab Saudi, Mesir Timur, Indonesia, Malaysia, Yordania, Palestina, Filipina, Singapura, Somalia, Thailand, Yaman, dan Kurdistan. Madhab ini adalah madhab resmi yang diikuti oleh pemerintah Brunei dan Malaysia. Selanjutnya, madhab Imam Ahmad.
Madhab Imam Ahmad dikenal dengan Madhab Hambali, didirikan oleh Ahmad bin Hanbal. Madhab ini kebanyakan diikuti oleh Muslim di Qatar, sebagian besar Arab Saudi, dan komunitas minoritas di Suriah dan Irak. Mayoritas gerakan seperti Salafi, gerakan seperti Wahabi mengikuti madhab ini. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar madhab Hambali hampir sama dengan madhab Syafi'i. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.